Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Latifah Syahra dengan NIM 220407501012 kelas M221 nomor urut absen 27. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Faidah Yusuf, SS, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, yang dimaksud dengan pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut konsep. Contohnya, mengukur kemampuan siswa dalam matematika dengan membandingkan hasil belajar dengan standar kompetensi. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik. Contohnya itu berupa penilaian mentes menggunakan metode observasi atau wawancara. Selanjutnya, yang dimaksud dengan tes adalah cara atau metode untuk menentukan kemampuan siswa menyelesaikan tugasnya. Dan contohnya adalah berupa pertanyaan atau latihan. Dan yang terakhir, evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Contohnya, pemberian tes kepada pelajar. Nah, yang kedua, continue. Evaluasi ini tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Dan yang kedua, kooperatif. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa dalam kegiatan evaluasi hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Yang ketiga, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guna harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Dan yang keempat adalah adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih dan guru bertindak objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir adalah praktis. Praktis artinya mudah dimengerti dan mudah dipahami, baik oleh guru sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga ada evaluasi formatif. Evaluasi ini ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Dan yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi ini ditujukan untuk keperluan penentuan kemajuan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi ini ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar. Dan yang keempat, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini ditujukan guru membantu memecahkan masalah kesulitan belajar siswa. Dan yang keempat, di situ ada evaluasi diagnostik, merupakan tanggung jawab petugas penyuluhan. Dan yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang digunakan oleh guru selama dalam perkembangan waktu proses pelaksanaan suatu program pengajaran semester. Dan yang ketiga, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran. Yang dimaksud dengan sasaran evaluasi adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan pelaksanaan pembelajaran. Secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya. Secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mampu untuk terjun ke masyarakat. Secara didaktis atau metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok.
Dan yang selanjutnya untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi. Dan yang terakhir untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh pendidikan. Yang pertama ada psikologi untuk kerangka acuan langkah menuju tujuan pendidikan. Dan yang kedua ada didaktik untuk motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketiga administratif untuk pengisian buku rapor, menentukan indeks, dan ketentuan naik kelas. Dan yang kesembilan yaitu pertama, membuat perencanaan evaluasi. Nah, dalam membuat perencanaan evaluasi ini terdiri atas kisi-kisi. Kisi-kisi adalah format yang berisi komponen, identitas, dan komponen matris untuk memetakan sebagai topik. Contohnya, untuk ujian matematika, kisi-kisi mencakup topik geometri, aljabar, dan statistik. Dan yang kedua, uji coba. Jika soal dalam perangkatnya sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu. Contohnya itu seperti mengevaluasi efektivitas sebuah program pelatihan. Dan yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Artinya, bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi baik melalui tes maupun non-tes. Contohnya, memberikan uji berupa tertulis. Dan yang ketiga, pengelolaan data. Berarti ingin memberikan nilai dan makna kepada peserta didik. Contohnya, menganalisis hasil ujian siswa untuk diberi nilai. Dan yang keempat, penafsiran hasil evaluasi. Artinya, yang digunakan untuk mengetahui karakteristik berdasarkan hasil evaluasi. Contohnya itu misalnya jika hasil menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak memahami konsep. Dan yang terakhir itu ada laporan. Nah, semua kegiatan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak seperti kepala sekolah, orang tua peserta didik maupun peserta didik itu sendiri. Contohnya, yaitu saat penyerahan rapor, guru wajib memberitahu kepada pihak yang berkepentingan terkait nilai peserta didik tersebut. Dan yang ke-10, teks adalah alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan terhadap suatu materi. Contohnya, bentuk soal atau uraian. Yang dimaksudkan non-teks adalah teknik evaluasi yang fokus pada aspek efektif dan psikomotorik siswa, contohnya observasi. Tadi pemaparan jawaban dari soal-soal ujian tengah semester evaluasi pembelajaran. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.